Kalau kepentingan-kepentingan politik tidak ketemu, maka keduanya bisa saling beradu argumen, dan itu yang kita harapkan berlangsung lama. Karena kalau enggak, ya ini bahaya, jadi nggak ada kontrol, dan ini akan kembali ke situasi sebelumnya seperti Selamat malam semuanya. Penolakan terhadap tambang nikel di Raja Ampat sampai sekarang itu masih mendapatkan banyak sekali penolakan dan kritik yang sangat-sangat keras dan tajam. Semua orang mengkritik, bahkan Fadlizon pun ikut bersuara terkait penambangan nikel di Raja Ampat. Tapi berani-beraninya Kementerian ESDM di tengah situasi yang seperti sekarang mengatakan bahwa penambangan nikel di Raja Ampat nggak ada masalah. Semuanya sudah sesuai dengan prosedur dan sudah sesuai atau taat dengan aturan-aturan yang ada. Ini juga sudah dilihat katanya. Mereka sudah datang ke lokasi, dilihat dari atas, sedimentasinya semuanya aman, reklamasi juga dilakukan dengan baik, semuanya itu sesuai dengan aturan dan taat semuanya. Jadi overall tidak ada masalah apapun katanya. Ini bisa-bisa. Ya ketika ada banyak sekali orang menyampaikan kritik yang sangat keras sekali, bahkan Fadlizon juga bersuara hal yang sama. Ini kan seharusnya menjadi perhatian Kementerian ESDM. Kalau kalian bilang bahwa ada beberapa atau foto-foto yang diedit dan menyatukan antara lokasi tambang dengan Raja Ampat, mungkin iya, itu ada yang digabungkan dan disatukan karena memang masih menjadi satu kawasan. Kalau meskipun menurut Bahlil itu jaraknya 30 km atau 40 km, tapi tetap saja itu kawasan Raja Ampat gitu. Tapi fakta bahwa penambangan ini sudah merusak pulau di Raja Ampat, salah satu pulau di Raja Ampat, itu tak terbantahkan gitu. Itu foto-fotonya juga sudah beredar di mana-mana, bahkan kalau kita ngelihat di Google hari ini itu kelihatan sekali gitu. Gimana caranya kalian bilang bahwa nggak ada masalah? Gimana ceritanya gitu? Ini satu pulau rusak dan bermasalah, dan kalian bilang nggak ada masalah, semuanya sudah sesuai dengan aturan. Dan yang menarik bagi saya dari pernyataan Kementerian ESDM yang mengatakan bahwa tidak ada masalah dan pelanggaran di sini, ini berkebalikan atau bertentangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang sudah secara tegas jelas sekali mengatakan ada banyak pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau-pulau kecil di sana. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup sudah melis atau mendaftar masalah-masalah yang mereka lakukan oleh para perusahaan-perusahaan tambang ini, dan bahkan menterinya, yakni Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Hanif Faisal, itu sudah menyiapkan untuk melakukan langkah hukum terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat karena mereka sudah mendapatkan daftar kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi ini menarik dua kementerian yang seharusnya satu visi, satu jalur gitu, satu goals, ini kemudian bertentangan dan bertabrakan. Dan ya kalau kita disuruh memihak atau memilih antara Kementerian ESDM atau Kementerian Lingkungan Hidup mana yang lebih benar, kita tutup mata pun kita bisa melihat. Kita bisa dengan mudahnya memilih mana yang benar dan sesuai gitu. Karena ya nampaknya memang Kementerian Lingkungan Hidup ini lebih logis dan lebih sesuai gitu. Jadi ya ya kita bisa pro terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan kemudian menyampaikan kritik kepada Kementerian ESDM, apalagi memang kalau ngelihat dari sisi menterinya gitu ya, Menteri Hanif Faisal dengan Bahlil, tutup mata juga kita udah bisa dengan mudah memilih gitu. Jadi ya yang menarik bagi saya, kenapa ada dua kementerian ini bisa berbeda argumen dan berbeda pendapat, dan itu sangat bertentangan, bertabrakan gitu. Yang satu di ujung utara, satu di ujung selatan gitu kan. Ya, secara politik kalau kita mau menarik ini dari sudut pandang politisnya, ini memang adalah dua kementerian yang dikuasai oleh dua partai berbeda atau katakanlah dipimpin oleh dua kader partai yang berbeda. SDM ini dipimpin oleh Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sementara Kementerian Lingkungan Hidup dipimpin oleh Hanif Faisal yang seorang birokrat awalnya dan kemudian setelah menjadi menteri dia masuk ke Partai PAN. Jadi secara pengalaman politik mungkin sangat minim sekali gitu karena ya baru masuk tahun 2024 lalu, dan ini tidak sebanding sebenarnya dengan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan memang sudah lama berkecimpung di politik. Tapi kalau dari sisi suara publik hari ini sepertinya mayoritas orang atau katakanlah hampir semuanya itu pro terhadap
Kementerian Lingkungan Hidup atau Hanif Faisal gitu dibandingkan dengan Bahlil gitu ya, karena memang citra Bahlil udah seburuk itu, komentarnya ngaco gitu ya, track recordnya jelek, negatif, buruk gitu. Sementara Hanif Faisal ini adalah orang yang mungkin baru di kancah politik nasional dan kemudian masih belum ada jejak-jejak negatif yang dia lakukan, sehingga dengan ditambah komentar yang lebih logis atau lebih sesuai dengan suara publik hari ini dan mengatakan bahwa ada banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang di Raja Ampat, itu menunjukkan bahwa memang pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup ini jauh lebih sesuai. Dan kalau ada pepatah sesama penjahat harus saling melindungi, mungkin pepatah itulah yang hari ini harus kita renungkan bersama-sama sehingga kita bisa lebih mudah memprediksi sebenarnya di Raja Ampat ini dan tambang-tambang nikel itu ini atas kepentingan siapa. Kan lebih mudah untuk kita prediksi karena ya sesama penjahat harus saling melindungi, kalau enggak ya saling tahu bongkar gitu ya. Ya kalau nggak mau disebut sebagai penjahat atau sesama penjahat, mungkin sesama pengusaha tambang gitu ya, yang saling memanfaatkan atau memanfaatkan lingkungan hidup dan memberikan nilai tambah tanpa merusak alam. Kalau nggak mau dibilang penjahat, ya apapun istilahnya, tapi pada intinya ya penambang lah, penambang nikel gitu. Dan ya antara Menteri PAN dengan Ketua Umum Partai Golkar yang memang berbeda secara partai hari ini dan kemudian pernyataannya berbeda dari dua kementerian ini menunjukkan bahwa memang ada kepentingan yang berbeda dan ya belum bisa bersatu atau belum ketemu, atau memang salah satunya punya kepentingan tersendiri. Dan bagi saya ini harusnya menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, karena kebenaran itu hanya satu. Nggak bisa dua-duanya gitu, nggak bisa sudah tapi belum, nggak bisa gitu. hanya satu gitu, sehingga antara Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian SDM ini Presiden Prabowo harus berpihak, harus melihat mana yang lebih pas dan harus kemudian mendapatkan solusi terkait penambangan di Raja Ampat ini akan seperti apa. Karena ya nggak bisa kemudian setuju dengan Kementerian Lingkungan Hidup tapi juga setuju dengan Kementerian SDM gitu. Nggak bisa seperti itu. Dan kalau sekarang sudah di stop sementara, ini pertanyaan selanjutnya di stop sampai kapan gitu. Karena kalau isu-isu seperti ini kalau lagi rame misalkan kemudian di stop, nanti ketika kita sudah rame soal isu lain atau kita lagi heboh membahas soal Piala Dunia, ini bisa lanjut. Bisa jadi ini di luar perhatian kita dan kemudian ya diam-diam itu sudah beroperasi lagi gitu, karena Raja Ampat jauh dari jangkauan kita. Intinya ya kalau saya melihat dari kasus Raja Ampat ini, para pejabat-pejabat kita itu nggak terlalu mikirin dampak atau apa yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar dan kemudian dampak lingkungan yang akan diakibatkan itu, mereka nggak terlalu mikirin gitu, karena yang penting untung gitu. Yang penting nikel bisa dapat dan kemudian jutaan ton bisa diekspor ke Cina, kalau bisa secara diam-diam atau ilegal seperti sebelumnya gitu kan. Yang penting itu gitu. Kalau rakyat kemudian menderita, ada banjir, ada ikannya berkurang, kemudian tempat wisatanya jadi negatif atau buruk, itu tidak masuk dalam perhitungan mereka, karena yang penting ya nikel, yang penting ditambang. Ya, jadi ya semoga perbedaan pendapat antara PAN dan Golkar atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian SDM ini bisa berlanjut agak lama supaya kemudian kasus ini bisa dikawal. Karena kalau kedua kementerian ini kemudian bisa bersatu atau kemudian tiba-tiba sama suaranya, setuju gitu ya, wah ini bagus penambangan itu nggak berdampak, itu sekarang mulai ada tuh komentar-komentar seperti katanya nelayan setempat bilang bahwa enggak, itu nggak merusak pulau, nggak merusak lautan kok. Sudah muncul pernyataan-pernyataan seperti itu, dan itu sekali lagi mirip dengan kasus pagar laut gitu. Karena tiba-tiba ada teman kita Abu Janda bilang, wah ini tidak merusak laut, wah ini hak nelayan, wah ini pagar dibuat oleh nelayan. Ya, jadi setiap kasus-kasus seperti ini selalu muncul pembelaan-pembelaan yang tidak masuk akal, dan itu mudah sekali untuk kita lacak kepentingannya seperti apa. Ya pada prinsipnya kalau
kepentingan-kepentingan politik tidak ketemu, maka keduanya bisa saling beradu argumen, dan itu yang kita harapkan berlangsung lama. Karena kalau enggak, ya ini bahaya, jadi nggak ada kontrol, dan ini akan kembali ke situasi sebelumnya seperti zaman atau eranya Jokowi yang semuanya solid dan kemudian diam dan nggak tahu atau pura-pura nggak tahu karena ada penambangan nikel yang cukup merusak di Raja Ampat. Karena ini beroperasi sejak tahun 2018 lalu, baru ribut hari ini setelah Jokowi nggak punya kuasa atau lengser dari jabatannya. Sehingga ya kalau sekarang kemudian terjadi perbedaan dan kemudian ada ribut-ribut di media, itu bagian dari dinamika politik yang harus kita nikmati agar ya ada solusi yang lebih baik untuk masyarakat sekitar dan untuk Raja Ampat khususnya. Dan ya kalau misalkan nanti ini ternyata berakhir damai gitu, dua kubu tiba-tiba bersatu, ya ya kita rakyat hanya bisa pasrah dan menyampaikan kritik saja. Itu pun kalau masih bisa menyampaikan kritik gitu ya. Jadi ya pejabat-pejabat kita itu kalau saya lihat memang unik sekali cara berpikirnya, dan itu tidak mudah untuk dimengerti oleh kita masyarakat biasa karena fokusnya berbeda. Kalau kita mungkin kalau masyarakat di pedesaan di Papua sana, mereka sangat menjaga kelestarian alam dan lautan gitu ya, supaya mereka tetap bisa hidup dengan gaya dan pola yang sudah berpuluh-puluh tahun mereka laksanakan selama ini. Tapi bagi para pejabat kita, mereka nggak berada di sana, mereka tidak hidup di Papua, sehingga ya bagi mereka yang penting bisa menghasilkan uang. Bahwa kemudian masyarakat Papua jadi terganggu dan sebagainya, kayaknya mereka tidak terlalu peduli soal itu gitu. Karena ya mereka bukan menjadi bagian dari sana. Bahkan Bahlil ini kan sebenarnya dia harusnya sangat paham sekali karena katanya kan anak muda Papua gitu ya. Tapi ya untuk urusan uang dan nikel yang memang sangat silau sekali itu, ya bahkan seorang anak daerah pun jadi nampak tidak terlalu peduli dengan daerahnya karena ya udah silau gitu. Semoga Raja Ampat masih bisa diselamatkan, dan untuk satu pulau yang sudah terlanjur rusak itu ya nggak tahu saya bagaimana cara memperbaikinya, tapi ya semoga ada jalan yang lebih baik dibandingkan sekarang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.